Ini adalah pemakaman seorang kaya raya. Melihat muka semua anaknya, bukan saja tidak merasa sedih, tapi mereka juga diam-diam merasa senang. Anak sulung menaburkan serbuk ayahnya di atas peti mati. Seterusnya, terdengar suara mobil. Ini adalah cucu orang kaya. Dia datang dengan mobil mewah. Mesin mobilnya membuat serbuk di atas peti berjatuhan ke bawah. Setelah turun mobil, dia pakai kaca hitam dan merokok bersama beberapa teman yang banyak gaya, tidak kelihatan seperti datang ke acara pemakaman. Namun siapa sangka, anak muda ini bisa melewati ujian dari kakek dia dan mendapatkan harta miliaran. Kakeknya adalah seorang pengusahaan pintar. Dengan tangan sendiri, dia menghasilkan banyak uang. Namun dia gagal dalam hal mendidik anak. Sebelum dia meninggal, semua anaknya terus-menerus ingin mendapatkan harta warisan. Hanya cucunya Jason yang tidak begitu. Ayah Jason sudah meninggal, kabarnya dia mati karena kakeknya. Sehingga hubungan kakek dan cucu tidak baik. Sebenarnya Jason tidak mengharapkan harta kekayaan kakeknya. Namun saat dia ingin pergi, pengacara memanggil Jason. Dia pun bilang, sebelum kakekmu meninggal dia merekam video untukmu. Jason dari rekaman itu, melihat kakeknya yang sudah meninggal, dan merasa sangat kesal. Dia pun mengangkat kakinya ke atas meja. Namun saat kakek bilang, ada sebuah kado besar, dia pun berubah menjadi serius. Kado ini adalah 12 bagian. Semuanya sangat berharga. Namun untuk mendapatkan kado itu, Jason harus melalui satu ujian. Dan jika dia menyerah, dia tidak akan mendapatkannya. Pengacara ini akan mengawasi seluruh proses. Dia memberikan satu tiket pesawat agar Jason besok pagi terbang ke Houston. Kenapa saya harus pergi? Kamu akan tahu nanti. Jason yang naik pesawat, biasanya dia duduk di kelas bisnis. Namun pramugara memberitahunya, tiket dia adalah tiket ekonomi. Dan tiket itu adalah tiket diskon. Tidak bisa di-upgrade. Jason pun merasa sangat marah. Selama ini, dia tidak pernah duduk di kursi ekonomi. Sial. Setelah turun pesawat, seorang petani kakek tua menjemput Jason. Nama kakek itu adalah Gus. Dia adalah teman baik kakek Jason. Jason pun bertanya di mana kadonya. Gus pun ketawa dan tidak menjawab. Keesokan hari jam 5 pagi, Gus membangunkan Jason. Melihat Jason yang masih bermalasan, dia pun menyetrum dia dengan listrik. Pagi. Apa masalahmu? Gus membawa Jason ke kebun dia untuk memasang kayu pagar. Setiap kayu akan mendapatkan $1. Dulunya, kakeknya pernah mengerjakan pekerjaan itu. Namun Jason tidak menganggap uang yang sedikit itu. Setelah Gus pergi, dia pun mulai tidur di atas kayu. Melihat Jason yang pemalas, Gus hanya tinggal diam. Dan setiap pagi jam 5, dia membawanya ke kebun. Jason pun sadar, mungkin ini adalah ujian pertama dia. Daripada bosan, akhirnya dia mulai memasang kayu pagar ke tanah. Awalnya dikerjakan dengan kacau. Gus sangat kecewa. Namun setelah beberapa hari, Jason memasang kayu pagar dengan rapi dan sangat bagus. Jason akhirnya melalui ujian pertama. Gus membawa dia pulang ke bandara dan bilang ke dia, apapun yang kamu kerjakan, jika dikerjakan seperti Anda memasang kayu pagar, maka Anda akan berhasil. Namun Jason tidak mengerti. Dia bertanya balik, mana hadiah saya? Gus hanya tertawa dan tidak menjawab. Jason yang merasa dipermainkan sangat marah dan menemui pengacara tadi. Namun pengacara bilang, kerja adalah kado pertamamu. Jason pun kesal dan merasa dipermainkan. Dia pun ingin menyerah. Namun pengacara suruh dia tetap bertahan karena kejutan ada di akhirnya. Jason akhirnya pulang ke rumahnya. Dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Pria ini sebelumnya adalah orang kaya raya. Namun sekarang dia miskin. Rumah mewah diambil orang. Semua perabot dikosongkan saat dia ke tempat parkir. Mobilnya juga diambil orang. Dan semua ini adalah rencana dari kakeknya yang sudah meninggal. Kakeknya bilang ke dia, ketika kamu serba tidak ada, dia akan mengerti tentang kehidupan. Dulunya Jason menghabiskan sebagian besar waktu bersama teman-temannya. Ujian seterusnya adalah dalam 1 bulan, dia harus menemukan teman sejati.
Jason pun mencari pacarnya. Saat Jason masih kaya raya, pacarnya sangat baik. Mereka pacaran lumayan lama, dan mereka pasti ada perasaan. Keduanya datang ke sebuah restoran mewah, dan memesan sebotol wine mahal. Namun saat ingin bayar, semua kartu kredit Jason sudah dibekukan. Jason pun meminta bantu pacarnya, agar dia membayar sekali. Namun pacarnya malah nangis. "Apa? Kamu suruh saya bayar? Lelaki bajingan, bye-bye." Pacarnya pergi begitu saja, seperti dia ditipu oleh Jason. Akhirnya informasi Jason bangkrut beredar dengan cepat. Semua teman-temannya yang mendengar Jason ingin pinjam uang, lalu menutup teleponnya. Jason pun sangat marah. Jason yang tidak ada rumah, hanya bisa tidur di sebuah kursi, dan diusir oleh seorang pembantu dengan sapu. Ketika dia di taman, dia bertengkar dengan pengemis karena memperebutkan kursi santai. Mereka ingin menentukan dengan tos uang koin. Namun, setelah mereka mencari, tidak ada uang di celana mereka. Saat itu datanglah seorang anak kecil dan memberikan 1 koin. Saat Jason melempar koinnya, pengemis menangkap koin itu, lalu dia pun kabur. Jason pun kesal dan merasa dirinya sangat bodoh, dan terus-menerus dikerjain orang. Jason yang tidak punya uang, akhirnya melihat dunia yang nyata, melihat mantannya yang ada pacar baru. Dia merasa sangat sedih. Sudah hampir 1 bulan, namun Jason belum berhasil menemukan teman sejati. Hari itu, saat Jason terbangun dari tidur, melihat pengemis serang mengganggu ibu dan anak, dia pun meneriak dan mengusir pengemis itu. Mendengar cerita Jason, Emily yang ingin membalas kebaikan Jason, setuju untuk menjadi teman sejati Jason, agar Jason bisa melalui ujiannya. Jason membawa Emily bertemu pengacara. Pengacara tanya ke Emily, apakah dia membuat kesepakatan dengan Jason? Emily yang pintar pun menjawab, "Apa keuntungan saya bersepakatan dengan dia?" Emily pun bersumpah dengan pengacara, dia akan menjadi teman sejati Jason selamanya. Namun Jason tidak berpikir begitu. Setelah berhasil, dia pun meninggalkan anak kecil itu. Dia tidak sadar, Emily yang sangat sedih, walaupun dia masih kecil. Namun dia sangat pintar. Akhirnya Jason menerima sebuah tiket. Dia kira dia bisa dapat harta warisan. Namun setelah dia lihat, angkanya sangat sedikit. Itu adalah gaji dia di kebun, sebesar $1.600. Kakek berharap Jason bisa pakai uang itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Jason terpikir pengemis kemarin, dia ingin kasih $100. Saat dia memanggilnya,